Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarak fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, serta tak lupa anak-anakku yang saya banggakan, tiada kata yang paling indah barangkali yang patut kita ucapkan dalam pertemuan awal ini adalah menyampaikan ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir melaksanakan ibadah pada subuh hari ini. Dan kita ketahui bersama bahwa kita sudah akan menyelesaikan puasa Ramadan selama 18 hari. Semua itu bisa kita lakukan karena adanya kekuatan lahir dan batin yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Bapak sekalian, dalam berbagai kesempatan tidak hentinya saya selalu mohon maaf bahwa pada waktu saya berdiri di mimbar ini itu karena suatu amanah atau tugas. Bagi saya sendiri ini suatu kehormatan, dan biar bagaimanapun juga saya akan laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya sambil melupakan segala kekurangan saya. Kenapa demikian? Karena bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian tahu bahwa basic saya ini Pak bukan di bidang keagamaan, ya. Namun demikian, dakwah agama ini adalah menjadi kewajiban kita semua. Bagaimana supaya agama kita ini lebih mantap, lebih bagus kita laksanakan. Karena kalau kita bicara tentang agama kita dari berbagai disiplin atau pelajaran-pelajaran, apakah itu mengenai akidah, muamalah, syariah dan seterusnya, fikih dan seterusnya, betapa luasnya agama ini. Jadi agama ini, agama Islam harus kita tingkatkan pengetahuan kita sehingga kita bisa melaksanakan dengan bagus. Ya, Bapak sekalian, yang kedua untuk Bapak ketahui bahwa saya ini Pak, kalau dikatakan ada pengetahuan agama saya yang sedikit, itu hanya membaca atau mengikuti ceramah-ceramah dari Pak Ustaz. Iya, membaca dan mendengar ini Bapak tahu saya sudah lakukan, alami sudah puluhan tahun. Iya, dulu itu ada hobi, karena saya tinggal di Latimojong. Kalau saya lihat di koran itu ada acara Jumat atau acara Tarawih, ditulis situ yang memberikan ceramah ini, saya pergi di situ, ingat, dengar-dengar. Kemudian juga dari lainnya pernah juga mendapat tugas sebagai ketua masjid. Dengan sendirinya dalam pergaulan sehari-hari kita bergaul dengan ustaz, sehingga banyak yang kita ketahui. Kira-kira begitu. Bapak sekalian, ada kesempatan membaca sebuah buku atau tulisan yang pernah disimpan di masjid di depan. Saya juga tidak tahu itu kayak majalah brosur kecil, tapi setelah saya buka, menarik itu sebuah tulisan. Itu yang saya angkat pada kesempatan ini. Ya. Apa tulisan itu? Dikatakan begini: ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini di bumi, terjadi goncangan yang maha dahsyat. Itu. Jadi saya ulangi, terjadi goncangan yang maha dahsyat. Kalau goncangan itu terjadi pada hari ini, mati-mati, hancur kita. Jangankan yang begitu, retaknya saja apa bumi ini akibat lempeng dari dua benua yang menimbulkan tsunami, bisa menimbulkan gelombang sampai 34 meter. Akhirnya apa? Kaum muslimin yang menurut itu buku, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan gunung-gunung di tempat-tempat yang tertentu yang kita ketahui. Kalau kita bicara ilmu bumi,
Tentunya ada gunung Himalaya, ada gunung Latimojong, ada pegunungan di Kalimantan, di Sumatera, dan seterusnya. Ketika dipasang tadi gunung ini, menurut pikiran kita barangkali itu klaim itu. Maka bertanyalah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Besi." Bertanya lagi malaikat, "Adakah yang kuat daripada besi?" Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Api." Malaikat tidak berhenti bertanya, dilanjutkan lagi pertanyaannya, "Adakah yang lebih kuat daripada api?" Maka dijawab, yang lebih kuat daripada api adalah air. Tidak berhenti di situ pertanyaannya, ditanya lagi, apakah ada yang lebih kuat daripada air? Maka dijawab, yang lebih kuat daripada air adalah angin. Nah, marilah kita renungkan ini bapak-bapak dan saudara sekalian dalam hidup dan kehidupan kita. Ini terbukti. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu tidak berhenti di situ. Bertanya lagi malaikat, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat dari keempatnya?" Mulai kita masuk di materi. Allah Subhanahu wa taala menjawab, adalah ikhlas. Ya. Bapak sekalian, jadi judul kultum saya pada saya adalah ikhlas. Lalu saya coba-coba membuka Google. Mudah-mudahan ada di situ tertulis ikhlas, dan ternyata banyak. Barangkali dulu sudah kita. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka saya coba-coba menulis itu tadi, tulisan-tulisan yang mengatakan tentang ikhlas, yaitu menurut Imam Quraisy dalam kitab Risalah adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari pendapat lain yang saya coba-coba kumpulkan, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, apa yang ada dalam tujuan amal yang murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Lalu menurut Syekh Al-Junaid Baghdadi mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahui dan mencatat. Tidak ada syaitan yang mengetahui dan merusaknya. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyodongnya. Jadi kesimpulannya adalah merupakan suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dalam melakukan ibadah hati, tidak boleh menuju kepada yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu betapa pentingnya kata ikhlas ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat ikhlas sebagaimana difirmankan dalam surah As-Sabah ayat 46. Saya mohon maaf tidak bisa mengutip ayat Al-Qur'annya, tapi artinya adalah, aku ingin mengingatkan kepada satu hal saja, agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua atau sendiri, kemudian agar kamu berpikir tentang Muhammad dalam kurung. Tentang Muhammad kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain seorang pemberi peringatan kepadamu sebelum menghadap azab yang pedih. Kalau menurut pikiran saya pada tafsir ini, dalam kurun namanya Rasul, berarti ada hal atau asbabun nuzul yang melatar belakangi ayat ini sehingga diturunkan. Tetapi kita tidak sampai ke sana. Lalu kaum muslimin, apa yang kira-kira menjadi tanda atau faedah bagi orang yang ikhlas? Yang pertama, menganggap pujian dan celaan sama. Jadi kalau orang ikhlas itu, biar dipuji, biar dicela, sama aja. Iya, sama. Dia tidak goyah dengan pendapatnya.
kau puji, kau celah. Karena kalau dia dipuji, hanya Allah Subhanahu wa taala dipuji. Apabila dia dicela, karena dia sadar bahwa dia adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Yang kedua, menyembunyikan kebaikan. Jadi ini disyaratkan bahwa menyembunyikan kebaikan. Lalu ada pertanyaan, saya sendiri bertanya dalam hati saya, bagaimana itu kalau diumumkan di masjid sumbangannya Haji Marzuki 1 juta, apakah termasuk tidak ikhlas? Saya jawab secara pribadi, menurut pikiran saya tidak, karena salah satu daripada fungsi organisasi adalah melaporkan. Iya, banyak kebaikan yang terjadi di dunia ini yang kita dengar. Ya, sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, menurut berita harta beliau sampai sekarang masih ada diwakafkan. Apakah beliau tidak ikhlas? Saya jawab tidak. Jadi lain itu Pak. Tadi kemudian melupakan hak amal baiknya. Ya, jadi dia selalu melupakan amal baiknya. Saya pernah bertanya, bagaimana itu Pak Ustaz? Tadi waktu saya datang kemari, ada muncul di pikiranku, piku di sana supaya ditahu kok. Astagfirullah. Bisa dirubah itu niat. Ya Allah, ampunilah hambamu. Bukan begitu niatku. Aku berbuat semata-mata untukmu. Kira-kira begitu. Lalu kita beristighfar. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu apa manfaatnya? Terakhir, manfaatnya adalah hidup menjadi tenang. Bagaimana mungkin orang tidak tenang hidupnya kalau dia ikhlas? Sebab tidak ada sesuatu yang diharapkan di dunia ini. Ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak diharap tiba-tiba datang, senangnya lah hati kita. Tetapi kalau kita ada iming-iming, mungkin saya bisa sedikit menceritakan itu pengalaman saya Pak. Tapi saya mohon ampun, bukan bersama saya mau dipuji. Begini Pak, saya itu hobiku menyapu. Iya. Sampai-sampai itu di muka teman-teman dibilang, kenapa itu Pak Haji kau suruh menyapu? Saya bilang, tidak, memang hobiku. Biar dulu di sini juga waktu di Nuliman, hobi kan menyapu. Menyapu karena kenapa? Kalau kuliah itu sampah, kalau di sini tidak bersih saya lihat di sini. Tapi di depan, mati. Kalau saya lihat itu, waktu saya menyapu, hanya karena tadi, ya Allah, kenapa kotor ini? Tidak enak kurasa kalau kotor masjid. Nanti orang lihat, begitu kebudayaannya orang Islam. Menyapu masih sedikit, tapi tidak hari-hari Pak. Kalau saya lagi mau menyapu, Pak. Menyapu. Datang orang. Kenapa Pak? Dia pegang tangan saya. Ada tempel. Kuliah uang 100.000. Mati. Pak, ini tadi uang kau kasih saya untuk apa? Kalau untuk membersihkan jangan Demikian tidak. Saya ikhlas. Mau kutolak tidak baik. Apa mau kutolak perlu kak? Terpaksa ku terima Aduh, kusyukuri Akhirnya datang. Lama-lama juga aku pikir, tidak enak rasa deh. Pergi sana menyapu, jangan sampai saya dituduh pergi cari uang. Mungkin tadi saya ambil ini kisah nyata ini Pak. Betul ini, saya tidak bohong. Kalau Bapak tidak percaya, coba pergi lagi di sana menyapu juga. Nanti saya kasih. Betul ini. Kenapa ini fakta? Datang lagi. Ini kalau saya hitung itu Pak, ada banyak Iya. Jadi ini mengurus agama ini, anak-anak, jangan kau ragu. Ada stikernya itu, jangan ragu. Iya. Saya sampai saat ini Pak sudah 5 sarung ku dapat. Itu yang tertulis. Jadi ini agama diurus Pak. Kita mengurus agama ini mesti ini dengan berbagai macam komentar biar Tommy dia berkomentar. Iya toh, kita yakin bahwa apa yang saya lakukan baik, yakin itu. Memang begitu Pak, selalu ada 2 jalan itu, ada baik ada buruk. Dari dulu itu, dari Adam selalu kita berada di sini yang lurus. Bagaimana para nabi dan rasul ketiga diutus di sini di dunia ini, ada lebih tidak karuan lagi. Sekarang ini masih mendingan itu Pak. Jadi itu
Akhirnya apa kepikir? Enak juga ini menyapu ini. Tapi itulah ini hanya pengalaman saya. Jadi Bapak sekalian, dalam membantu panitia mengenai ini operasional, kecil itu di sini berapa di sini anggarannya 80 juta, kecil itu. Tidak cukup beli mobil, kecil itu. Ya. Jadi cepat makin menyumbang ikhlas ini. Berapa pahalanya? Dikali berapa? 700. Coba dimasukkan di bank berapa Ji? Berapa buat? Inilah semua bahasa-bahasa dakwah. Artinya apa? Marilah kita mendukung kekuatan jamaah ini. Semoga semua masjid ini kita bisa berjaya. Bangga aku saya melihat masjid ini. Masya Allah. Luar biasa Pak. Dengan seluruh teman-teman yang terhimpun dalamnya, ketika dia diberi job sesuai dengan bidangnya, maka terjadilah ini. Semua ini karena keikhlasan. Hakul yakin. Saya kira demikian Bapak-bapak sekalian yang saya bisa sampaikan, judulnya ikhlas. Catat gitu. Dan kalau Bapak mau kembangkan lagi ceramah, sebenarnya ini tadi ada di HP itu. Ada tapi tiba-tiba lobeki. Nanti Bapak baca. Ini saya cerita. Jadi ini tulisan Pak berasal dari, bukan saya yang bilang, sumber dari apa ini? Wikipedia.com. Apa kan nyebutkan HTTP? Apa itu? Apa itu Pak? Ya? Link. Oh, ringnya http://www wikipedia.com. Ya, tidak aku balik-balik, silakan buka ini. Tapi bersyukur karena saya yang buat tadi ini ku ketik tadi di barang ini. Yang dua ini tadi ku ketik. Astagfirullahaladzim. Ikhlas itu, ikhlas. Ini bukti ini. Kenapa saya bisa ada kekuatan mengetik ini barang jam 2 subuh? Iya, karena ikhlas. Tidak ada apa-apa. Saya kira demikian. Mohon maaf. Tapi bapak-bapak sudah sekalian, ada pun tadi kau tak lewat-lewat kak. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah jelas itu saya adalah manusia biasa. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.